dengan naik VW ini kan kita bisa melihat destinasi yang lain dari Borobudur ini. Mungkin selama ini untuk destinasi seperti Jamur ataupun Jamu dan lainnya kadang sering kita tidak terekspos. Di Tour VW Borobudur ini kita sebagai pelaku wisata itu dimulai dari tahun 2016 Mas. Jadi itu yang dulu mengawali VW itu namanya Pak Apollo. Dia Pak Apollo itu dulu mendirikan Tour VW itu di Bali. Terus setelah di Bali Pak Apollo tersebut pulang ke Magelang, mengajak teman-teman komunitas kita untuk mendirikan Tour VW di Borobudur itu Mas. Dari tahun 2016 itu kita dulu berawal dari 5 unit VW. Jadi 5 unit VW tersebut kita coba untuk eksplor potensi-potensi yang ada di desa wisata tersebut. Kita bikin rute, kita bikin lihat potensi yang apa yang bisa kita buat aktiviti untuk kegiatan wisata tersebut Mas. Nah, dari 2016 tersebut kita mulai promosi pelan-pelan. Nah, setelah itu kita buat rute-rute untuk melewati persawahan, pedesaan, serta kita jalin komunikasi sama teman-teman UMKM. Gimana caranya kita memasarkan produk-produk mereka dengan kegiatan tur wisata VW tersebut Mas. Setelah itu kita mulai kemas, paket wisata mulai kemas, udah rampung, kita mulai mendatangkan tamu Mas. Kita mendatangkan tamu 1, 2, kita ajak jalan-jalan keliling desa wisata tersebut. Kita perkenalkan potensi tersebut ke wisatawan. Nah, tahun 2018 itu kita udah mulai beli Mas. Jadi beli VW itu mulai dari 5 jadi 30. Jadi setelah 30 tersebut VW itu mulai kita promosikan keluar. Satu VW bisa diisi maksimal 4 orang. 1 di depan, 3 di belakang, sama pengemudi 1. Ya, sebelum beraktivitas, alangkah baiknya kita cek dulu keredian unit, misalnya kayak gini Mas. Nah, di sini kenapa tadi saya katakan ini Mas? Saya ini. Jadi untuk mengantisipasi ini kan aki. Nah, mengantisipasi biar ini enggak nyangkut sama ini kan mudah terbakar, kita lapasi ini biar aman. Jadi kalau udah kayak gini aman, ini enggak kena aki ya. Kalau kena aki nanti akan bahaya. Untuk tur wisata di Borobudur sendiri, misalkan kita dari sini, kita bisa ke beberapa UMKM yang ada di sekitar sini. Misalkan ada peternakan lebah madu, ada gerabah, ada membatik, ada kopi luwak, ada peternakan kambing Itawa, ada jamur Borobudur. Nah, di situ memiliki nilai yang unik sendiri-sendiri Mas. Misalkan di peternakan lebah madu itu nanti wisatawan bisa mendapat edukasi tentang cara beternak lebah madu yang pertama. Terus yang kedua, wisatawan bisa foto-foto dengan sarang lebahnya, karena itu menurut kita unik Mas. Terus yang ketiga, wisatawan pun bisa nanti mencicipi hasil madu di peternakan tersebut. Terus misalkan ke gerabah, di gerabah itu nanti di sana itu satu desa itu mayoritas
hampir 70% mereka bikin gerabah Mas. Di sana kita bisa edukasi tentang cara pembuatan gerabah, dan hasilnya itu nanti bisa dibawa pulang oleh wisatawan. Bisa edukasi peternak lebah madu. Yang pertama, wisatawan bisa belajar cara peternak lebah madu. Terus yang kedua, nanti bisa foto-foto dengan sarang lebahnya. Yang ketiga, nanti bisa icip-icip madunya. Ada berbagai varian madu yang ditangkarkan di peternakan tersebut. Kelihatan lagi Candi Borobudur-nya. Jadi di desa ini selain potensinya madu, desa ini juga memproduksi tahu cara tradisional. Mereka dipasarkan ke pasar-pasar tradisional pula. Sebelah kanan ini, ini pembuatan tahu. Jadi mereka hanya pakai kayu untuk bahan bakarnya, karena masih diproduksi secara tradisional. Nah, untuk tantangan pemeliharaan mobil itu kita di ini Mas, kadang VW itu sering kebakar Mas, karena gesekan antar aki sama besi, karena kan deket. Nah itu. Terus yang kedua nih, karena mobil tua jadi perawatannya kudu ekstra Mas. Jadi kita lebih berhati-hati untuk mengendarai mobilnya tersebut. Pernah kejadian waktu itu pas awal-awal itu Mas, jadi VW itu kan maintenance agak rumit. Jadi setiap kali kita ngetrip bawa tamu, misalkan kita start 10 VW, itu yang sampai finish tuh nggak sampai 7 Mas, kadang 6, kadang 5, karena macet di jalan. Itu sebelum adanya bengkel-bengkel yang ada di Borobudur. Cuman sekarang karena bengkelnya udah mulai banyak, terus kita pemilik udah mulai itu Mas intens sama VW-nya, kita perbaiki terus sampai saat ini alhamdulillah itu kendalanya semakin kecil Mas. Kalau saya lihat untuk Borobudur itu destinasi sangat bagus, jadi dan spot untuk UMKM sangat menarik, makanya kita untuk VW kita pilih. Jadi ada komunitas VW sangat banyak dan mungkin hampir di seluruh Jawa Tengah mungkin hanya di sini yang ada. Kalau saya untuk objek wisata mungkin sudah bagus, tapi lebih detail lagi. Misalnya UMKM itu lebih diperbanyak. Dari tadi saya lihat mungkin ada UMKM jamur, terus ada gula Jawa, dan mungkin ada ditambah UMKM lebih banyak lagi. Sangat menarik Mas, tentunya dengan dari kesan-kesan dengan naik VW ini kan kita bisa melihat destinasi yang lain dari Borobudur ini. Mungkin selama ini untuk destinasi seperti jamur ataupun jamu dan lainnya kadang sering kita tidak terekspos dan kita tidak tahu tentang produksinya itu seperti apa. Dengan kegiatan adanya VW yang juga memperkenalkan produk-produk UMKM ya di desa atau di Kelurahan Borobudur, mungkin pada umumnya kita akan bisa lebih mengulik dan mengetahui ini yang lebih dalam lagi tentang destinasi wisata di sini. Jadi untuk menjaga kekompakan dari teman-teman itu, kita 3 bulan sekali kita mengadakan kumpulan Mas, kumpulan di beberapa operator tersebut, yang pertama. Terus yang kedua kita saling sinergi Mas, misalkan kelompok A itu kekurangan unit bisa pinjam kelompok B, kelompok B kekurangan bisa pinjam C, dan saling berkaitan itu Mas. Jadi kekompakan kita tetap aman Mas. Harapan ke depan kita semoga Borobudur rame, terus
VW di Borobudur ini akan berkembang, Mas. Karena dengan perkembangan VW di Borobudur, banyak orang yang akan menikmati hasilnya. Misalkan ada drivernya, UMKM terlebih terangkat, potensi wisata desanya makin ditingkatkan, Mas. Semoga harapan itu bisa terrealisasi di tahun ini, Mas.